Hukum detachment merupakan prinsip spiritual yang merupakan salah satu hukum fundamental dalam perkembangan dan juga manifestasi pribadi. Biasanya hukum ini akan dikaitkan dengan hukum tarik-menarik yang merupakan salah satu aspek paling penting dalam memanifestasikan kedamaian batin, kepuasan, dan juga apapun yang kita inginkan secara efektif. Pada dasarnya, hukum ini melandaskan pada pelepasan terhadap hasil yang diinginkan dan menyerahkan semuanya atau kekuasaan berada di alam semesta atau Tuhan atau apapun yang kita percaya, dan membiarkan hal itu unfolding atau terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak ada pemaksaan terhadap hasil, intinya di sana ya. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Namaku Nisa, aku salah satu member Manifestation Mindset Masterclass. Sumpah, untuk pertama kali aku belajar, aku ikut tahun lalu ya. Aku pertama kali belajar itu aku sungguh-sungguh terkesimak. Kenapa? Karena ini aku belum pernah dengar penjelasan seperti ini, meskipun aku sudah belajar LOA di luar sana. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena Kak Desi ini nyiptain materinya sangat-sangat detail, sangat-sangat mudah dimengerti, mudah masuk ke otak aku gitu kan. Di modul itu banyak cara-caranya, banyak langkah-langkahnya, dan itu ngebantu aku untuk mengembangkan spiritualku. Dan kita selalu diupdate ilmunya di grup MMM Class dan Kunci Hidup. Wah, pokoknya amazing banget. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip hukum detachment. Yang pertama itu adalah melepaskan keterikatan atau kemelekatan terhadap sebuah hasil. Jadi, kita sadar bahwa oke, aku mau A, tapi kalau misalnya nggak kejadian, ya nggak masalah gitu. Berarti ada sesuatu yang jauh lebih baik buat kita. Kalau aku sih mikirnya begitu. Kadang kita nggak tahu di saat kejadian yang ada rasanya itu bummer ya, atau gelo, atau kecewa gitu kan. Tapi biasanya waktu akan memberikan jawaban bahwa oh ternyata aku tidak bisa begitu karena ada yang hal terbaik atau lebih baik untukku yang sudah menunggu. Contohnya pasti banyak sekali ya teman-teman. Misalnya aku dulu pernah menginginkan untuk mendapatkan sejumlah uang dari pekerjaanku yang waktu itu lumayan banyak penghasilannya. Nah, sejumlah uang itu kurang sedikit lagi. Jadi aku butuhkan waktu itu 1 M ya. Masih kurang 200 jutaan lah istilah. Ternyata aku dipecat. Nah, aku kecewa karena uang itu akan aku gulungkan atau investasikan ke sebuah perusahaan boat ya di Bali. Jadi boat untuk dari satu tempat ke tempat lain. Jadi aku kayak investornya. Aku cuma butuh duit 1 M. Tapi waktu itu tuh susah sekali karena aku masih karyawan. Dan itu kecewa banget. Terus habis itu duitnya malah banyak kehabis karena aku pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Lalalala. Di luar dugaanku, ternyata dari sana aku dipertemukan dengan partner bisnis yang menghasilkan aku uang 1 juta itu kayaknya cepat sekali gitu. Pokoknya lebih dari itu. Jadi boom 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 lebih banyak dari yang aku cita-citakan. Dan satu lagi, perusahaan yang aku inginkan untuk investasi itu ternyata bermasalah ya. Jadi dia bangkrut. Jadi apa yang dia presentasikan ke aku bahwa nanti kamu akan dapat kembaliannya segini, lalala, itu bohong ya. Ujung-ujungnya pokoknya semua yang investasi itu duitnya nggak balik aja. Intinya seperti itu. Nah, jadi balik lagi, aku melekatkan karena waktu itu bayanganku aku pengen punya passive income. Jadi kalau aku jadi investor, nanti kan dia janjinya akan memberikan uang sekian-sekian per bulannya, itu kan pasif ya, aku nggak ngapa-ngapain kan. Orang lain yang kerja, pokoknya aku cuma taruh duit aja. Ternyata tidak kejadian seperti itu. Walaupun apa yang aku inginkan tetap terjadi ya, aku tetap mendapatkan passive income yang seperti aku inginkan itu, tapi jalurnya berbeda dan lebih ada di kendali tanganku sendiri, bukan dipegang oleh orang lain atau tergantung oleh orang lain. Nah, ini salah satu prinsip dari hukum detachment yang pertama, yaitu melepaskan kemelekatan kita terhadap hasil tertentu. Mungkin ujung-ujungnya itu hasilnya akan jauh lebih baik. Mungkin hasilnya itu sama aja, tapi prosesnya lebih nyaman, lebih ada di tanganmu kayak apa yang aku lakukan. Hasilnya sama aja. Pokoknya aku pengen passive income sekian gitu, sama ya segitu. Kayaknya kadang-kadang lebih sih, tapi aku belum bisa bilang pasti gitu ya, tapi masih segitu-segitu aja, nanti kadang-kadang tinggi, kadang-kadang segitu lagi. Tapi yang pasti itu semuanya ada di tanganku. Aku nggak tergantung sama orang lain untuk
mengerjakan atau memberikan aku penghasilan yang aku inginkan. Prinsip yang nomor 2 itu adalah non-inferensi, yang artinya bukan berarti karena kita detach atau melepaskan diri, itu artinya kita acuh tak acuh terhadap hasil atau apapun yang kita inginkan, bukan ya. Bukan berarti kita jadi males mikirin, nggak ngapa-ngapain, nggak mau lihat lagi gitu, kayak takut gitu. No, tapi lebih ke kita melakukan sebuah aksi yang terilhami. Aksi yang terilhami atau inspire action kan, bahasa Inggrisnya itu kan lebih dari dorongan yang ada di dalam diri kita sendiri. Tindakan terilhaminya itu apa? Karena waktu itu aku kepengen jalan-jalan, ya aku jalan-jalan. Mungkin nggak ada hubungannya sama yang namanya bisnis, tapi kita nggak tahu. Semesta selalu mengatur segala sesuatunya dengan baik. Karena jalan-jalan itu aku ketemu partner bisnis yang menghasilkan aku uang yang aku inginkan, yang akhirnya berada di posisi itu. Ngerti ya? Nah, jadi intinya aku jalan-jalan, ketemu orang, jadi partner bisnis. Dari sana aku melakukan ini, melakukan itu. Pokoknya ada aja jalan yang dibukakan. Itu unfolding ya, kayak apa yang aku bilang di awal, semuanya akan kebuka dengan sendirinya. Semuanya akan dipermudah. Prinsip yang ketiga itu adalah sebuah prinsip yang aku sering sekali sebutkan, yaitu hadir seutuhnya saat ini, now. Prinsip yang nomor 4 itu adalah kepercayaan terhadap semesta atau ilahi atau Tuhan. Jadi hukum detachment nomor 4 ini berakar pada kepercayaan kita terhadap sesuatu yang lebih powerful dan juga intelligent, yang secara bersekongkol atau bekerja sama atau fokus untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik buat diri kita. Jadi mereka itu selalu, apapun yang mereka rencanakan itu sudah pasti yang terbaik buat aku. Prinsip detachment yang selanjutnya itu adalah merangkul kebebasan. Jadi dengan kita melakukan pelepasan terhadap kendali tersebut, kita secara otomatis akan melepaskan diri kita dari roller coaster. Roller coaster emosional yang kita hadapi saat itu. Jadi kayak tadi ceritaku itu ya, karena aku tidak berhasil mengumpulkan uang yang diinginkan, mereka juga kan pasti akan nelpon, ada batas waktunya. Nah, sedangkan ada beberapa orang yang aku kenal bisa melakukannya. Nah, itu kan ada rasa kecewa, ada rasa FOMO ya, fear of missing out, fear. Nah, aku ngerasa missing out, aku merasa jealous, aku merasa, aku pengen hal itu tapi nggak kejadian. Nah, semua itu aku lepaskan dan aku nggak harus merasakannya. Yang ada aku jalan-jalan, ya kan? Aku jalan-jalan, liburan di luar negeri, menikmati hadir saat ini, dan lain sebagainya. Nah, yang prinsip yang terakhir itu adalah melepaskan diri dari rasa takut. Nah, fear of missing out, fear. Nah, jadi karena aku detach dari hasil, dari itu semua, dari ceritaku sendiri dan dari rencanaku sendiri, akhirnya aku tidak merasakan yang itu tadi, fear of missing out. Fear-nya itu sudah pasti hilang, aku nggak ngerasa takut, tapi bukan berarti aku tidak menginginkan goalku itu tadi. Goal itu selalu ada di kepalaku, dan aku selalu berpikir gimana caranya aku bisa mendapatkan passive income sekian. Dan itu masih terus aku bawa walaupun di saat itu aku melakukan sebuah aksi yang aku sebut sebagai detachment. So anyway guys, aku harap video ini nggak terlalu panjang dan teman-teman juga nggak bingung atau cukup dimengerti. Kalau misalnya kurang jelas atau ada masukan lain, boleh silahkan komen di bawah. Dan balik lagi, jangan lupa untuk subscribe di emailku dengan cara mendownload 2 ebook yang aku janjikan yang ada di deskripsi di bawah. Jadi kalaupun aku harus say goodbye atau aku tiba-tiba menghilang dari YouTube, teman-teman masih akan mendapatkan kabar dari aku melalui email. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.